saya pengenin sampai akhir tua gitu. Kayak punya judul lagu ya. kayak Rimbun gitu di Bandung nggak perlu ke atas. Di rangkaian mini albumnya itu mengikut sertakan banyak orang. Terutama teman-teman difabel. Bukan cenut-cenut ya. Ya. Pandemi ngapain aja? Pandemi saya itu sholat, zakat, gitu aja sih. Saya resah. Keinginan saya adalah tidak memiliki keinginan. Itu. Saya resah. Nggak akan ngerti lah selevel kamu mah. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Cerot. Kembali lagi bersama saya Ipang Dan saya Anji, di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Dan kami adalah Anjing. Wah, udah nunjuk-nunjukan sekarang. Kayak Udah ini berubah aja sih, dong. kayak orang salah-salahan aja sih, Bang. Kan yang paling enak emang salah-salahan. Iya. Ya kan? Jadi kita tuh punya jargon, Yap, mari ngobrol, mari ngopi dan menertawakan diri diri sendiri. sendiri. Kenapa kita harus menertawakan diri sendiri? Karena kalau ngetawain orang lain kadang-kadang ada pasalnya nanti. Kalau ngetawain orang Orang lain. lain bisa tersangkut pasal dan malah ngeribetin. Mendingan ngetawain diri sendiri dan mudah-mudahan orang lain ikut tertawa. Asikan gitu ya, Bang. Asikan gitu ya. Asikan kita menertawakan beda. diri sendiri. Iya. Hari ini Iya. kopinya fashion banget sih. Hari ini fashion sekali kopinya. Kita lagi ada di satu pintu. Satu pintu itu di Jalan Aceh, nomor 56 Bandung. Nah, ini nih Bang Ipang baru sini, Bang. Harus Bang diaduk Ipang baru dulu. sekali nih. Gak tahu sih gue. Tapi harusnya tunggu Oh, deh. ini ada. Ini kan gulanya gula aren ya? Gula aren tapi dibentuk dibekuin ya. Ini baru sih nemuin gini. Biasanya kan gula arennya nggak bentuknya bukan begini ya. Cair biasanya. Cair atau ya bubuk biasanya. Kenapa dia harus kotak menurut lo, Bang? Ya selalu beberapa warung-warung kopi pasti pengen punya karakter, Signature. punya ciri khas. Ya, ya. Kok lo so tahu sih, Bang? Ya kalau mau nggak tahu, so tahu sih kita tanya sama yang punya. Panggil aja. Nih, ya menarik. Yang punya nih seorang entertainer. Ah, gue juga. tahu. Hah? Tahu gue. Musisi juga. Tahu gue. Content creator juga. Tahu gue. Influencer juga. Belum tahu kalau itu. Oh, belum tahu. Gue pengen tahu di situ. Ya udah, kita panggil aja ya. Panggil dong. Mana sih? Bismo. Bismo. Sampurasun. Rampes. Aduh, punten. Mangga. Sudah pada ngopi gini enggak? Ya ini Ternyata ya. kopi fashion ini, Bis. Itu, nah ini juga bisa dikemas jadi kayak gini nih. Nih, Oh, cold brew-nya, gitu. versi cold brew-nya nih. Tunggu sebentar. Pusing, Ini cold pusing mau brew-nya. lihat lah gitu. Satu pintu. Ya, dan belum ada namanya karena kebenaran baru beberapa hari lalu gitu bikin. Ini Ya, cold brew-nya. Untuk menyiasati biar nggak terlalu banyak plastik lah. Wih, keren. Bisa dikemas. Ya, ini Dari- juga saya ada satu. Tadi saya mendengar ini bukan gula aren. Ini gula apa? Tapi espressonya yang di cube, dijadikan Oh, cube. ini justru espressonya so tahu. Makanya kalau nggak tahu nanya. Kan kita tuh biasanya kan sering sambil ngobrol, lupa Iya. gitu, Iya. supaya si rasa kopinya tuh tetap Nggak ada. hilang. Nggak Ini hilang. nih. Ini bagus nih. Asik nih. Ini Gitu, inovasi. mengakali gimana ya sambil ngobrol tapi nggak hilang nih Iya, si lama-lama kan kopinya. rasanya udah tinggal air doang. Biasanya ya. kan gara-gara es batunya tuh. Iya, betul. Makanya dibikin kayak gitu. Wih. Ini lo temuin sendiri apa? Bareng teman. Tapi di sini dong. Iya. Gua soalnya baru nemuin di Iya, satu gua juga pintu baru doang nemu. nih. Salah satu signature-nya lah. Ini salah satu signature. Ya, salah satu signature. Bener-bener. Jadi bisa sharing juga kan. Tunggu, Iya. tapi kan ini berlaku untuk minumannya kalau dingin. Yes. Kalau panas? Nah kalau panas Ya nggak bisa lah. Ini Udah punya bodoh sih, tempat. seru sih. Saya bisa ngopi bareng di sini. Nuhun.
Nuhun sudah datang ke sini. Saya dong yang terima kasih bisa Iya. mampir ke Saya satu pintu. masih inget pernah komen di Instagramnya Bang Ipang, Ah, pengen terus? banget ngopi bareng. Dibales nggak? Dibales. Oh, Ayo dong, dibales. Dibales. Khusus lo doang yang gak aku balas Ji. Udah cuma gitu doang. Justru gue gini loh. Kalau seorang musisi, artis atau selebriti itu kadang-kadang jarang bales. Iya. Kenapa? Itu karena komennya banyak. Ya, susah mengkurasinya. Susah gitu. gitu. Terlihat, terdeteksi. Jadi kalau misalnya sempat membalas, itu artinya komennya cuma dikit. tujuannya ke sana. Emang gitu. Emang jago ya. Emang gitu. Enggak. Emang Bisma, jago. jadi gini. Sebenarnya kita balik lagi ya, karena kita ini obrolan warung kopi tuh pengen datang ke kedai atau warung kopi buat nanya-nanya signature-nya gimana dan tapi sebelum ke sana ini kenapa namanya satu pintu? Sebenarnya kalau dari barang-barang ibaratnya tuh kita Habis. satu visi lah gitu. Oke. Satu visi. Dan keterbukaan gitu. Kita pasti tahu apa yang keluar dan masuk kan kalau hanya satu pintu gitu. Oke. Transparansi lah gitu. Intinya itu sih. Ini lu sendiri apa ada bareng kongsian? sama teman bertiga. Oh bertiga. Itu juga lucu banget karena memang saya senang ngopi basically. Oke. Senang ngopi, awalnya senang ngopi, ada temen yang emang serius jago lah gitu, ngerti lah gitu. Saya kan nggak jago-jago amat gitu, nggak paham gitu. Terus ternyata ketemu tempat ini yang emang buat saya ini kayaknya salah satu tempat yang saya pengenin sampai akhir tua gitu. Kayak punya Judul lagu ya. kayak rimbun gitu di Bandung nggak perlu ke atas, tapi ada di tengah kota gitu tempat ini tuh. Dan Kalau buat ngajak teman-teman yang ke sini, lu mesti jelasin dulu. Mungkin masih banyak yang belum sempat mampir ke sini, tapi lo kasih tahu selain jagoan di sini, tempat di sini tuh kayak apa sih yang lo pengen tampilin? Bandung banget. Bandung banget, beda banget sama Bandung tempat tempo kopi lain dulu. atau gimana? Bandung yang keterbukaannya cukup gimana ya? Karena di sini boleh membawa makanan dari luar. Oh. Jadi silahkan. Misalnya kita ada tukang menarik sate ya. biasanya, ada tukang sate di seberang atau nasi goreng di seberang. Jadi kan sehat ya lingkungannya gitu. Jadi kita untung, lingkungan kita juga pada untung. Gitu. Kapan mulai dibuka? Ini udah 2 tahun lebih lah. 2 tahun ya? 2 tahun? 2 tahun lebih. Ya iseng-isengan lah. Jadi wahana buat saya bereksperimen gitu. Bereksperimen kayak gimana kita ngejangkau si penikmat kopinya atau emang customer-nya itu bukan ngasih hard selling lah gitu. Jadi sistemnya saya bikinnya storytelling. Jadi ada karakter yang namanya Brew. Itu gimana tuh? Itu tuh kayak beruang petani kopi gitu ceritanya. Kartun Tapi gitu, kartun gitu. Nonton beruang. Studio Ghibli nggak sih yang Iya. gitu-gitu. Kenapa beruang? Supaya beruang. Karena bro kayak lebih dekat ke situ lah gitu. Dari situ dulu. Dari cold brew Iya, itu tadi. Oke. jadi akhirnya menceritakan kenapa sih sampai satu pintu itu tercipta tuh lewat dia, lewat si karakter itu. Karena someday saya pengen anak-anak kecil pun bisa datang ke sini gitu. Ada cerita yang bisa disajikan sama Bisma, nanya dikit dong. Selain ngopi nih, kan gue taunya lu juga seorang musisi. Di era pandemi gini, gimana kegiatan? Ini pertanyaan yang selalu Iya, biar paling nggak kita ngerasa senasib atau gimana? Iya benar. Mungkin Kita. senasib. Wah. Tuh kan emang gini dia. Maksudnya kita gimana sih, Bang? Gue sama teman-teman gue yang Iya. Cukup kesulitan lah di awal, kita kesulitan dalam artian mental kali ya. Gimana untuk percaya lagi untuk mengeluarkan karyanya gitu. Bagaimana sih cara ngeluarinnya? Itu tuh yang lagi aku alamin selama pandemi. Karena kan jadi sebelum pandemi itu tadinya mau rilis mini album solo. Oh. Akhirnya ke hold gara-gara pandemi kayak oke, gimana ya? Ya udah rilis per single dulu aja. Tunggu, ini ke hold atau memang pengen lo hold? Kalau gue kemarin workshop mau bikin album, rencananya mau ngeluarin 2 album di 2020. Tapi karena ngelihat kondisinya lagi kayak gini, gue malas akhirnya gue hold sendiri. Nah kalau lo ke hold? Ke hold karena di rangkaian mini albumnya itu mengikut sertakan banyak orang.
terutama teman-teman difabel. Jadi pengen si karyanya itu direspon sama Teman-teman difabel. disabilitas kayak gitu. Tapi udah dirilis per single itu tadi. Sudah ada 2 single. Ada 2 single yang udah dirilis dari semenjak awal pandemi Coba berarti. tolong diperdengarkan. Oh iya dong. Ntar Bukan cenat-cenat ya. Oke. Tapi Kayaknya kita perlu ngundang Bisma lagi, tapi khusus ngebahas soal karya. Iya, Iya Bang. soal musik ya. Ya, Nah, sudahlah, balik ya. lagi ke kopi. Iya. Akhirnya. Coba balik lagi. Jadi pokoknya sekarang yang lagi ditonjolin ini. Ini. baru mau belum bahkan Oh, ini belum ada mulai? namanya. Oh, Ya. ini baru banget nih. Pokoknya cold brew ya. Ya cold brew. Jadi ada brew. ada yang buat kopi hitam misalnya, sukanya kopi hitam ada untuk kopi pop. Kopi sih nyebutnya kopi pop lah. Kalau gitu. gue nyebutnya kopi Facial. facial. Spesial, Ada, ada gitu. Buat teh juga ada karena kita nggak selain kopi ada premium tea juga gitu. Nanti kita coba dan oke, terakhir deh buat Bisma. Apa yang pengen diomongin Wow. terakhir gitu, pesan, alasan atau gini deh, atau gini gampang ya. Kalau pesan itu tuh kayak kita harus mikir, kenapa orang harus datang ke satu pintu gitu aja. Ya. Kalau ingin apa ya? Kalau ingin bersilaturahmi lebih intim, kayaknya cobain datang ke sini deh. Oke. Nemuin hal-hal yang tidak terduga. Biasanya orang-orang yang datang ke sini nemuin hal-hal yang tidak terduga dan fulfill gitu. Asik. Nemuin obrolan yang outside di sini. Bisa tiba-tiba ketemu, nama nih di dia gitu. Jadi ngobrol, ada nemuin sesuatu gitu. Karena banyak sekali obrolan di warung kopi Anji ya. Yang buat gua dan Anji ya jadi informasi baru. Iya. Dan jangan sekali-sekali cari solusi Anji. Nggak usah. Wah, nggak usah. Jadi kalau ngobrol di warung kopi ya udah kita ngobrol. Solusi itu kan pemerintah. Kita marah rakyat ya. Kita mah berfilsafat di sekarang aja lah ya, di zaman sekarang lah ya. Ngawangkong lah kalau bahasa Sunda mah ya. Ngawangkong aja lah. Hatur nuhun. Sawang Sulna, terima kasih. Silakan Hatur nuhun ya dilanjut. Bisma. Sukses Pokoknya ya satu pintunya. Amin. Jangan lupa kalau ini kita harus salam ini. Iya, iya, Ekstrakan iya, iya, hari. bener. Ekstrakan harimu. Pamit ya. Hatur nuhun. Sawang kasih. Sulna. Terima kasih. Enggak. Jadi- Ada ininya enggak? Slogannya enggak? Ekstrakan harimu. Coba. Oke. Oke. Coklat kita obrolan warung kopi. Coklat kita obrolan warung kopi. Ekstrakan hari ini. Oh, ya. Warung kopi. Oke, terus mari ngopi lalu. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Oke. Cobain ya. Cobain ya. Yuk. 1, 2, 3. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Bisma, thank you Bisma. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampes. Song ini. Oke. Tua gapat. Obrolan warung Oke. kopi. Kalau langsung tanya aja langsung aja. Iya kan tadi orang mau ke E disuruh ke G kan gue jadi ragu-ragu. Kenapa ke G? Makanya kok. Aku mah G. Kenapa G ya? Kenapa G? Karena G itu kan huruf yang penting dalam sebuah alfabet. Sama dong kayak A juga. Contohnya. Sama kayak Jawaban aman. Ya, akhirnya nih saya nih bisa syuting bareng Ayan. asik. Iya. Berkali-kali loh. Ada. Naon? Mam, minta Nggak kopi, bisa ya? Mam. Nggak bisa ya? Bang Ipang kopi gitu nggak bisa ya? Nggak bisa dia. Terlalu manis. Aku tuh tahu kecilnya. Di masa di mana? Pesantren kilat. Kilat dia mah. Aku lama kan. Heeh. Jadi kualitas imannya berbeda. Karena Saya lebih lama, dia kilat. cuma kilat. Jadi kualitas iman berbeda. Berbeda. Ya, pandemi ngapain aja? Pandemi saya itu sholat, zakat, gitu aja sih. Jawabannya? Pergi haji nggak bisa karena kan nggak boleh ya. Oh, biasanya emang kalau nggak pandemi Pergi haji tiap bulan. Bang Ipang tahu nggak tujuannya ayah hidup di bumi? Apa? Sholat Jumat. Jadi Senin sampai Kamis tuh prepare. Sabtu Minggu evaluasi. Jadi hidup di bumi cuma buat sholat Jumat kan ya?
Untuk Jumat aja. Kok lama ya dari Senin sampai Kamis? Persiapannya? Iya kok selama Karena itu? sarung saya kan tiap minggu ganti. Saya milih clear-nya, Oh matchingin Jumat ini. menghafal bacaannya. Lah kan ayah imam. Enggak, nyuruh imam. Di depan imam ya? Kalau saya, jadi persiapan gimana supaya sendal nggak hilang. Jadi saya tahu caranya. Pas perginya jangan pakai sendal. Bener Pas baliknya aja pakai kan. Yang ngilangin dong. Loh, kan cuma biar sendal nggak Iya, hilang. biar sendal Iya kan? Ngilangin mah beda masalah lagi ya. Iya. Jijik, kaos lo nggak kebaca ketutupan gitar. Oh, nih lihat dong. Bertani karena benar. Bertani karena benar. No farmer, no food, no future. Iya dong. Perkebunan nasional depan. Nah ini, Ah. ini kan kemarin kan sering banget kelihatan ke posting di kebun ayah. Ngapain sih? Di kebun? Hah? Saya tahu jawabannya. Apa? Bertani. Bukan karena Salah gue. kalau nggak ke kebun, tetangga suka ngomong sia-sia punya kebun nggak didatangi gitu. Nah saya datang. Saya kan dipengaruhi tetangga hidup saya. Oh, kepengaruh banget. Kepengaruh banget. Selain itu apa lagi ya? Tetangga beli mobil panas, aku mah gampang gitu. Beli juga? Enggak, Lah panasnya? saya Bu jual aja gitu. Supaya kita nggak Supaya iri. sama. Kan gini, buat rakyat Indonesia itu kemiskinan nggak masalah. Tapi Asal pejabatnya juga sama miskin, bener dah. oh, gitu. Jadi Ini mah sama kan rakyat semua. miskin, pejabatnya kaya raya. Oh, Nah, jadi kan sama. panas. Iya. Jadi panas dalam. Panas dalam, Di dalam panas. Di dalam panas, di luar luar dingin. Artinya kita ini pencitraan terus. Nipu ke orang. Bang, tahu nggak di Instagramnya si Ayah ya? Iya. Itu kalau misalnya lagi posting, selalu ngeteknya tahu nggak siapa? Pertama, Bapak Jokowi yang terhormat. Iya. Oh, cerita. Real Saya Donald. pinjam duit 3.000. 3 juta. 3 juta buat beli apa ya? Itu apa? Bibit. Betap. Kenapa beta? Saya kan sudah punya istri. Hubungannya? Harus 2 kan? Betapnya. Oh. Istri 1, saya 1. Kok 2? Oh, udah punya 1. Terus akhirnya Daripada rebutan, tapi kenapa harus jangan pinjam sama sampai Pak konflik Jokowi? rumah tangga hanya gara-gara betap. Betap. Kenapa harus pinjam sama Pak Jokowi? Ya. Ya kan presiden, tanggung jawab pada rakyat. Oke. Terus kenapa suka nge-tag Donald Trump? Terusnya siapa lagi tuh yang Bob suka Dylan. di-tag? Saya Bob perasaan Dylan. Donald Trump tuh kayak teman SD gitu dulunya. Kayaknya kenal deh gitu. Oh, makanya di Saya pernah DM, nggak Tapi dia- dijawab. dia balas. Aku pernah di Twitter, Pak cek DM, nggak dibaca-baca. Ya. View-nya. Emang bener. Pas pandemi jual motor. Ternyata motor teman. Saya kan ke duniawi ya, nggak milih-milih ini kawan mobil siapa enggak. Semua milik Allah gitu. Jadi motor teman. Jadi motor teman motor teman dijual. jual aja. Buat bikin ini, buat bikin perkebunan. Enggak, buat mindahin tiang listrik. Oke. Asalnya depan rumah, kan berisik sama ronda. Nah, mindah. Kok dia bisa kepikiran ke situ ya? Udah gitu dekat banget lagi sama kehidupan kita. 5 juta itu. Berapa? Mindahin tiang listrik. 5 juta. Makanya jual motor. Kalau tiang telepon 6 juta. Jadi ngomongin tiang sih. Nyambungnya kan tadi untuk mindahin tiang listrik itu Jual butuh motor. duit. Ya. Akhirnya jual motor. Karena nggak ada motor, jual motor temen. Bu, nggak tahu itu motor siapa. Tapi itu milik Allah. Milik Allah sih. Jangan merasa itu milik saya, itu kesombongan. Oh, gitu maksudnya. Menarik ya. Iya. Menarik. Ya kenapa sih ya kalau jawab tuh absurd melulu? Outside gitu kalau jawab ayah tuh. Buat saya yang absurd itu justru kalian gitu. Saya mah normal. Ini sama kayak lagunya ini bang, di Upstairs. Apa? Apakah aku ada di Mars atau mereka apa ya judulnya waktu itu ya? Iya. Ya, kenapa petani-petaninya dikasih senapan? Karena punya. Kalau nggak punya nggak akan saya kasih. Ya.
Karena saya punya senjata ya saya pakai. Saya mah pakai celana dalam pun karena punya. Jadi kalau nggak punya, Kalau nggak punya nggak usah. Saya kan nggak hidupnya maksa ya, nggak sederhana maksa. aja. Kalau punya pakai. Kalau punya pakai. Jadi pakai celana dalam karena punya. Karena punya. Terus- Jadi nggak maksain gitu. Enggak, kemarin saya lihat alasannya bertani itu karena mau menghindari bosen gitu sama hal-hal diajakin ngomong filsafat gitu. Emang setinggi apa sih ya pengetahuan filsafat ayah? Dengan berkebun itu kita jadi panen. Oke. Panen stroberi, panen apa? Jagung. tomat. Sawi. Nah, udah itu aja. Sedangkan kalau jadi penyanyi Panen juga duit. nggak ada stroberi. Oh, enggak ada. Kita jadi beli, jadi konsumen. Jadi semuanya ditanam supaya nggak jadi konsumen. Gini, kalau saya nanam, ketika saya ngobrol dengan kamu, ada yang tumbuh bersama saya. Apa? Ya tanaman yang saya tanam itu. Kamu mah tidak. Jadi dalam waktu yang sama ada manfaat banyak gitu ya. Ini kita lagi ngobrol nih. Ya. Berarti kita lagi ngobrol. Ya kan? Tanamannya nunggu. Kalau saya cuma ngobrol doang Cuma sama saya ayah. mah dapatnya banyak. Ngobrol sama tanamannya di sana tumbuh. Ada tanaman Ada yang tanaman tumbuh di sana yang di saat tumbuh. kita sedang ngobrol Lagi ini. Makanya menanamlah karena kamu punya kebun. Kalau nggak punya, Jangan, Jadi harus punya kebun. harus punya kebun. Makanya jual mobil. Jual mobil. Ya kenapa bertani karena benar ya? Ini cuma bikin aja. Ayah tuh kan kalau bikin slogan tuh suka dari slogan yang udah ada terus dimodifikasi. Nah, Ini cuma modifikasi doang apa karena beneran. Bertani karena benar. Kalau bertani karena salah, ya ditangkap polisi sebelum bertani juga kan. Iya. terus kalau Berarti yang melarikan diri. kalau yang udah muter terus ditangkap, coba muter lagi itu orang ya. Enggak. Jangan ngomong itu. Ini mau mancing-mancing saya. Nggak apa-apa dong Jadi ya. kejadian di Orde Baru kalau saya ucapkan di sini akan ditegur. Oh iya. Sebetulnya barang siapa yang bijaksana adalah yang tidak mengadili masa lalu dengan keadaan di masa kini. Tapi kan masyarakat ini tuh negara apa? Indonesia. Saya nggak ngerti itu. sekarang yang keresahan ayah apa? Kegelisahan ayah tuh sekarang apa yang lagi dirasain? Saya resah kalau saya resah gitu. Kalau apa? Saya resah takut resah gitu. Resah takut Saya resah. selalu resah karena takut saya resah gitu. Keinginan saya adalah tidak memiliki keinginan. Itu. Saya resah. Nggak akan ngerti lah selevel kamu mah. Ya udahlah, ayah aja yang jadi host lah kalau begitu. Saya mau ngajarin dia nyanyi, saya mau ngajarin dia. Oke, ngasih, ya. sekarang coba ajarin saya nyanyi. Nyanyi kita nyanyi aja ya. Oke, ajarin saya nyanyi. Kita tidak bisa hidup sendirian. Oke. Selalu membutuhkan sesuatu yang lain untuk umpan balik. Betul nggak? Respon. Untuk respon. Kan? Kamu tampan, tapi wanita seluruh dunia buta. Percuma juga. Artinya kamu harus mendoakan seluruh wanita itu Bisa melihat. Bisa melihat. Supaya ketahuan tampannya. Supaya kamu ketahuan tampannya. Kamu seksi, Percuma kalau meninggal dunia misalnya. Karena kan ya kan berarti butuh nyawa kan ya. Iya. Artinya kita nggak bisa merasa diri paling tanpa membutuhkan hal lain untuk menjadi umpan balik, ya kan? Maka saya, kamu dan kamu, saya emang nggak perlu harus berbuat baik kepada Ayah nggak perlu berbuat nggak perlu baik. berbuat baik. kan udah ngomong udah baik. Oh iya. Iya. Ya. Jadi ada satu lagunya ya. Oke, gimana? Kita nyanyi. Kau harmonika. Oh nggak bang, bawa harmonika nggak? Bawa.
dunia buta. Maukah kau kaya raya, tapi tiap melangkah kentut. Maukah kau istri cantik, mau dong. tapi pas mau dipakai terbang? Maukah kau seksi, tapi sudah meninggal dunia? Tapi semua Wanita muda. Oh, Jadi jadi kalau- lagu dibikin saya umur 5 tahun. serius. Perasaan. Perasaan saya 5 tahun. Ya udah bikin berapa lagu? Sampai sekarang Ya. ada berapa ya? 2 paling. Perasaan banyak, Banyak ya? banyak. Jawaban pertanyaan kalian tuh jawabannya ada di Google aja pokoknya. Wah, Ngeri. ngeri banget udah masuk Google. Dia apa? Ayah nih, Bang Ipang dulu tuh pernah jadi dekan loh. Gede Percaya, kanjut, Maron. Serius, pernah jadi dekan. ITB ya? Ah, nggak tahu saya. Oh, nggak mau kalau yang kayak gitu-gitu. Saya tuh nggak mau. pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Karena kan udah dicatat malaikat, ngapain saya mikir-mikir lagi? Ya, Tapi kadang-kadang kan suka ngeliat itu IG story-nya Ayah tuh. Lagi jawabin pertanyaan-pertanyaan. Biasanya kan kalau lagi jawabin pertanyaan tuh sering banget tuh Ayah tuh. Si ini dijawab, si ini dijawab. Tapi jawabannya Outside. kenapa Enggak. saya jawab seenaknya? Karena nggak menentukan kelulusan juga. Ya, Nggak ada lulus jadi pemain sosial media. nggak gitu, ada. Mau salah juga nggak apa-apa. Iya, enggak maksudnya. Jadi buat saya hidup ini absurd, bukan orang melihat saya absurd, saya justru mereka melihat absurd. Contoh keabsurdan sekolah. Oke. Saya nggak ngerjain PR. Kan ditanya mana PR? PR kan pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Ngapain dibawa ke sekolah? Ya. Betul juga. Terus kata pendidikan moral Pancasila ya dulu, sekarang PKN ya. PKN. PPKN ya. PMP ya, PMP ya. PMP. Iya, dulu dulu PMP. PMP. Perbedaan adalah rahmat, ya kan? Nah, tapi sekolah nyuruh seragam, jadi kita jauh dari rahmat Allah. Ya, Absurd sekolah ternyata. ya. Jadi nggak perlu sekolah. Ya tetaplah sekolah biar bayar SPP. Biar ada tujuan hidup. Biar ada tujuan lah. Tujuannya Tujuannya bayar SPP. biar SPP. Jadi iya tujuan hidup ayah apa nih? Tujuan hidup saya adalah mencari tujuan hidup. Hidup mencari tujuan hidup. Iya, tujuan hidup saya mencari. Dan belum pernah ketemu. Karena kalau udah ketemu berarti selesai. Oh iya, belum mau mati. Belum mau mati. Ya, di kebun apa sih yang didapetin ya? Dengan ke kebun, saya bisa melihat pemandangan kebun dan saya bisa menstimulus orang untuk mencuri tomat saya. Kan dengan dia mencuri, terus saya nasihati, saya beramal, ya gitu. Gitu amat. Kan nanti ada yang nyuri, Iya, terus iya. saya sabar. Sabar dapat Oh, itu amal udah pahala. satu. Terus nasihatin orang itu berapa? Dua. Dua pahala. Nah, Terus tidak melaporkan orang itu 3. pahala. Terus ternyata nggak usah nyuri nih tomat buat kamu berapa? 4. Tuh dari Iya. kebun udah 4. Dibanding cuma ada orang kita kasih tomat satu doang. Nah itu mah penghinaan. Hah, kok penghinaan? Ujung-ujung ngasih tomat kan nggak enak.
Kesannya sombong gitu. Oh, jadi distimulus dulu supaya dia nyolong tomat. Makanya punya kebun. Nanti ada tahapan-tahapan amal yang akan saya raih. Ya, Bener juga ya. Bang Ipang speechless. Dari tadi nggak nanya-nanya. Gua mau bikin kopi aja di belakang. Gua bikin kopi aja lah. Katanya mau ngajarin Oh iya, ngaji. ngaji ya? Ngaji. Ngajarin ngaji ya. Oh pakai lagu ngajarin ngaji. Jadi gini ya, ini untuk netizen nih. Jadi saya bikin lagu yang mengambil dari alfabet hijaiyah Iya. Arab. Maksudnya dengan lagu itu orang jadi mudah menghafalnya karena berupa lagu. Oh, Gitu. ya. Terus ada orang, ayah mempermainkan agama. Bukan, itu kan cuma hijaiyah. Oh iya. Kayak alfabet gitu Iya, kan. iya. Saya mau mengajarkan orang untuk bisa Kenal. bahasa Arab. Nah sekarang Bang Ini Ipang untuk dia. tuh. Alif batasajim Ahodal ja Rojai Sin Sadat tadain Qaim Fakop kaplam mim nun wauha ngalipam jaya Alif batasajim Ahodal jarojai Sin Sadat tadain Qaim Bang Ipang Iya, dong. jadi mudah-mudahan dengan adanya lagu ini orang akan tahu, oh ternyata ada lagu ini gitu. Cuma segitu doang. Alasannya cuma itu. Sederhana ya alasannya ya. Tapi bener Tapi loh. bener ya nggak salah. Bener kan? Iya. Kenapa saya bikin lagu ini agar orang tahu ada, Ada lagu ini. Nggak perlu lah moral of the Nggak story. usah lah, itu bukan urusan saya. Urusan siapa ya? Itu urusan orang yang mau tahu urusan orang lain. Ya, gini deh. Ayah tuh kan Iya, memang ada masalah tanya jawab itu ada satu hal yang aneh. Guru kan harusnya lebih tahu. Mengapa harus nanya ke murid gitu? Kan buat ngetes ya. Berarti Muridnya udah tahu apa belum? Gitu. Ah. Ya makanya ditanya sama dia. Ditanya sama dia. Iya. Kalau misalnya nggak tahu, saya bodoh kan? Siapa gurunya? Nah, betul. jangan salahin saya. Lah kan kamu Kan gurunya gurunya. kamu yang membuat saya bodoh. Gitu. Bukan muridnya. Ya. Woi, Emang. orang kreatif kerja tuh, mana pertanyaannya? Dari tadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak, Hah? jawabannya aneh. Kok di episode ini saya jadi berpikir gagal uang bayaran? Menangis. Ya, apa hal paling absurd Saya kalau ya? kalau buat siswa-siswa yang disebut Iya. bodoh oleh gurunya, jawab aja karena saya gurunya kamu gitu. Dasar bodoh karena gurunya kamu gitu. Ya. Marah dong. Ya marah dong ya. Ya saya juga marah ke ibu disebut bodoh kan gitu. Ya. Ya, tadi yang saya nanya, apa hal paling absurd yang ayah alamin Ke kamar mandi, ke kamar mandi? Absurd. pas ke kamar mandi, ketika menumpahkan air, Ah. basah. Ah itu absurd buat saya. Ya enggak dong, itu kan Buat kamu enggak. Buat saya absurd. Ke kamar Karena mandi. saya merasa hidup di bulan. Harusnya ke oh atas. nggak bisa tumpah. Oh, harusnya ke atas. Ya, tergantung kamu di mana sih. Maka kamu nggak bisa menyalahkan seseorang dari sudut pandangmu. Dari sudut pandang dia baru kalau mau nyalain. Jadi orang nggak ada salahnya. Oh, semua orang tuh nggak ada yang salah. Ah, kalau yang di penjara? Gini, keanehan lagi. Saya salah jawab waktu ujian. Sama guru malah disalahin. Harusnya dibenerin.
Kok dibenerin? Ya, orang kan sekolah tugasnya membuat kita jadi benar gitu. Ya. Itu bully itu. Bullying itu. Kalau aku kasih soal, Iya. kamu salah jawab. Aku salah Harusnya jawab. aku salahin, aku benerin. Benerin. Harus aku benerin. Jangan disalahin. Jangan disalahin. Nanti orang jadi Down. down, drop. Ya, yang serius lah ya jawabnya. Sekarang lagi nulis apa ya sekarang? Nah ini, setelah selesai nulis, saya suka bingung. Tadi aing nulis naon aja. Jadi kalau lagi nulis tuh trends. Hah, Gak tahu gitu nulis apa. sampai-sampai pas saya cek lagi, ini tulisan siapa gitu. Jadi ya orang-orang menyangka, saya heran dengan orang suka dengan buku Dylan gitu. Iya. Saya heran gitu. Kok heran? Kan memang bagus. Itu buku jelek, makanya saya jual. Kalau bagus, makanya saya jual gitu loh. Ya, Betul. ya. Iya logikanya masuk ya. Iya. Lagu juga dijual. Berarti karena- jelek. Oh, kalau bagus disimpan. Simpen aja. Semua orang tuh punya lagu, jangan-jangan mereka mah nggak menjualnya gitu. Karena bagus menurut Karena mereka. bagus menurut mereka. Jadi lagu yang laku itu barang jelek berarti ya? Lagu yang laku Laku. karena memang banyak orang yang beli. Ya iya, namanya laku. Ya. Berapa kali bikin lagu buat istri? Berapa ya? Tapi pernah nggak? Pernah dong berarti. Saya kalau inget-inget berarti nggak tulus, jadi gitu. Oh, jadi ngungkit-ngungkit. Jadi kalau buat lagu buat istri, terus istrinya nggak tahu gitu? Tahu? Oh, dikasih tahu. Ya istri kan semua kepo ya. Nggak bisa dikasih tahu juga perempuan mah kepo, laki-laki juga sih gitu. Kenapa saya bilang ke laki-laki juga sih? Nanti netizen perempuan nyerang saya. Takut sama netizen, masih ada takutnya ya? Enggak, Tapi, ribet aja. oh berarti ayah orangnya malas ribet? Males ribet. Ada orang nanya saya kan, ayah sombong, jawabannya, kok tahu? Gitu aja lah. Bener juga ya? Ngapain berdebat? Soalnya ada yang sering ngomong gitu ke saya. Apa? Anji sombong banget. Ah gini aja, kok tahu? Kepo ya? Gitu, atuh. Selesai. Oh, betul, menyikapinya dengan bercanda. Sepertinya bercanda, tapi benar. Ada orang tanya kan, orang lama baru ketemu lagi. Teman saya, Pidi, masih ingat? Saya cuma ingat Allah, gitu aja lah. Oh, bener juga ya. Kalau kita sering kalau ketemu orang, Karena juga Lupa ya? hanya 25 Rasul yang wajib diketahui. Temen. Itu pelajaran agama. Hanya aku dengar pelajarannya. Hanya 25 Rasul yang wajib diketahui. Aku sejak itu nggak pernah mau tahu teman-teman. Bang, Apa? kerja. Enggak ini. Bayaran sama nih. Gua mulu yang nanya. Tapi hidup saya Ini pertanyaan dan jawabannya berisiko tinggi. Risiko tinggi ya. Ya. Kamu tahu? Waktu SMP aja saya kan pakai seragam OSIS. kakak saya. Karena OSISnya coklat. SMA dong itu. Iya, pakai seragam kakak saya. Ah, Saya ditegur, saya kan masih SMP. Kenapa itu pakai OSIS SMA? Pengkondisian, Pak. Gitu kan saya mau lulus. adaptasi. Adaptasi baru. Nggak Ngomong-ngomong. ada masalah sebetulnya. Masalah adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak maka bukan, gitu loh. Gimana? Masalah adalah apa yang kau anggap masalah. Jika tidak maka bukan. Jatuh gelas nggak masalah. Ada yang ngerapiin. Nah, gitu. Nggak masalah. Masalah itu karena kau anggap masalah. Dalam tuh. Makanya saya sangat mudah nyatain cinta waktu SMA. Saya bilang, aku mencintaimu. Ini mah informasi aja untuk nambah wawasan pengetahuanmu, gitu aja. Jadi nggak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Itu enggak sebenarnya itu cara buat kalau ditolak ngeles. Itu namanya pesimis positif. Pesimisme positif. Pesimis positif tuh, kalau kamu mau nyatain, kamu berpikir orang itu pasti nolak.
Oh. Tapi positifnya tetap kau nyatain. Ketika nolak, tuh kan saya udah tahu jadi nggak sedih gitu loh, ngerti ya? Ngerti ya? Iya. Aku mau minjem uang ke Anji. Iya. Aku yakin Anji nggak akan ngasih. Makanya saya berani, karena udah tahu bakal nggak akan ngasih kan? Kalau aku kasih, Alhamdulillah gitu. Ya kalau ngasih mah dampak baik. Iya. kalau nggak dikasih, oh tuh kan saya Udah bilang juga tahu. apa, udah tahu. Jadi barang siapa yang terlalu tinggi harapannya akan terlalu jatuh kecewanya lebih tinggi, lebih Lebih sakit jauh, lagi. lebih sakit. Weh, moral of the story. Teng, moral teng. Iya, gini. Kalau ayah tuh kalau berkreativitas, ayah kan banyak banget nih. Nulis Lagu. juga, nyanyi juga, bikin lagu. Band, Terusnya, ngeband. berkebun, pernah jadi dekan, pernah jadi apa. Saya pernah ditanya, ayah kenapa nulis? Jawabannya karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Nulis itu pelampiasan dari waktu-waktu kosong saya. Karena iseng. Karena iseng. Hidup ini kan karena iseng. Oh gitu? Iya. Kalau nggak ada waktu nggak akan kau lakukan juga. Ya. Biasa aja. Nggak nyari duit. Saya nggak nyari uang karena saya nggak pernah merasa kehilangan uang. Yang nyari uang tuh yang kehilangan uang. Iya betul. Jadi kalau kerja buat apa ya? Biar tetangga lihat aja, oh kerja ternyata gitu. Oh, respon, Iya. memancing respon orang lain. Karena tetangga tuh kalau kita nggak kerja akan ngomong apa? Tuh nggak kerja gitu. Uangnya dari mana nggak tahu. Gitu. Jadi saya kerja tuh untuk dipuji tetangga aja. Kan biar tetangganya bangga punya kita gitu. Lagu. Tetanggaku, oke. Tetanggaku menikah lagi. Bagaimana caranya? Aku ingin konsultasi. Tetanggaku menikah lagi. Bagaimana caranya? Aku ingin konsultasi. Sebab mengapa dia bisa menikah lagi, sedangkan aku satu pun susah sekali. Curhatan kapan tuh ya? Kelas 2 SD. Ya ini jelas susah. Saya bikin lagu ini waktu saya membuatnya. Tapi tetangga yang beli mobil baru tadi nggak ada lagunya? Ada. Ada. Ganti aja syairnya tuh, tetanggaku beli Mobil baru. Oh ya. Bagaimana caranya? Aku ingin bagi-bagi. Giveaway dong kayak YouTuber zaman sekarang. Iya. Ya pertanyaan terakhir. So, Ayah nanya dong. pertanyaan saya pasti mangkro buka lah ke kamu mah. Kalau buat dia, Iya sama aja. kenapa kepikiran ke situ ya? Gue bingung mah. Tingkat yang tadi ayah bilang tingkat keimanannya beda. Beda. Beda ya. Karena pesantren kilat. Pak, kamu mah pesantren. Kulit sampai ke kulit darah daging saya. Udah ya? Oke, udah nih saya juga mau sholat maghrib. Ini harus diomongkan supaya netizen tuh tahu saya sholat. Oh gitu. Enggak. Sebelum ayah sholat maghrib. Ini kan, Sama Isa ya nanti juga ya. kan ayah waktu itu bikin ini. Iya. Ayah Pidi kan bikin quotes untuk acara obrolan warung kopi. Coklat itu obrolan warung Apa kopi. quote-nya? Quote-nya ini, kopi itu renungan, butuh sebatang jarum coklat untuk menikmatinya. Nah, Kenapa kopi itu renungan? ya kopi itu merenungkan karena kopi itu sejarah. Nikmatnya adalah filsafat. Artinya dari sebuah kopi itu adalah hasil sebuah perjalanan yang panjang. Sampai-sampai ada kolonialisasi, sampai ada hal banyak di belakang cerita itu.
Nah, ketika kita meminumnya, rasa nikmat saya berbeda dengan rasa nikmat yang kau dapatkan dari itu. Jadi, ketika kau minum kopi adalah renungan, merenungkan sejarahnya, merenungkan nikmatnya. Dan butuh rokok untuk menemaninya agar orang-orang tahu bahwa kita kebeli rokok, gitu aja sih. Ayah Pidi baik. Oke, langsung ya. Ya, Terima kasih Yo. Ayah. Gimana hidup lo selanjutnya? Gue nggak tahu bang gimana cara menjalani hidup gue selanjutnya. Ya udah, pokoknya kita nanti ketemu lagi di segmen 3 di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Warung kopi. Ekstrakan harimu. Masih di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Dan sekarang kita masuk ke Anjing Jam. Anjing Jam. Anji Pangejam. Selalu setiap episode kita ada narasumber dan selalu lirik-lirik yang kita ambil adalah ketika hasil dari obrolan kita sama narasumber tersebut. Ya kan pasti itu ada quotes-quotesnya kan? Iya. Pasti ada quotes-quotesnya dan kita ambil salah satu quotesnya kita musikalisasi. Jadi musikalisasi quotes. Tapi di episode ini emang Banyak banget. Banyak banget. Sampai apa ya? Ya banyak banget lah sampai kadang-kadang bingung milih apa yang paling tepat. Tapi kayaknya dari rangkuman semua itu sih ya adalah yang tepat yang kita. Ada beberapa hal yang kita catat tadi, salah satunya adalah tentang masalah itu ya. tentang masalah sih yang penting. Tadi masalah Enggak, jadi kayaknya sesimpel itu untuk menghadapi sebuah masalah. Iya. Iya, itu enak banget. Kalau buat gua istilahnya hook ya. Jadi hooknya udah enak banget. masalah bukanlah masalah jika tidak kau anggap masalah. Tadi kayak gitu ya? Betul nggak sih? Betul nggak sih? Tuh kan, masalah adalah yang kau anggap masalah. Jika bukan, maka bukan masalah. Ya udah, Ya segitu udah. doang. Kita bikin ya. Kita bikin ya. Jadi pokoknya terima kasih udah menonton. Dan artinya kita berdua udah menambah kerumitan dan masalah dalam hidup kalian. Dan bukan tugas kita juga nyari solusi buat hidup kalian. Apa gunanya pemerintah? Ya betul lah, kita mah rakyat ya. Tapi rakyat itu kedudukannya lebih tinggi dari pemerintah. Oh iya dong, kan itu wakil Rakyat. dari rakyat. Kita ambil referensi musiknya, chordnya tuh dari lagunya Pearl Jam aja bang. Pearl Jam berarti agak-agak grunge. Gak grunge juga sih, tapi yang pop lah. Ya. Black. Yang lebih balad ya. Oke. EA aja ya. Gini ya lagunya ya. Kita dapatnya begini, semoga Sobat Coklat suka. Masalah adalah yang kau anggap masalah. Masalah adalah yang kau anggap masalah. Jika bukan, maka bukan. Masalah adalah yang kau anggap masalah. Masalah adalah yang kau anggap masalah. Sampai ketemu lagi di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi selanjutnya. Ekstrakan harimu.